Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini di sesi pembelajaran kedua bersama saya Indah Permatasari Widya Suara dari KGTK Bangka Belitung. Bersama teman-teman WI di KGTK Babel juga ya, pegawai ASN. Oke, Bapak Ibu, ketika saya mengatakan semangat pagi, jawabnya luar biasa. Oke, semangat pagi, luar biasa. Terima kasih. Jika di sesi sebelumnya bersama Pak Ahmad di kegiatan sesi sebelumnya, hari ini saya akan menyampaikan kesepakatan kelas kembali. Pertama, disiplin waktu, berpartisipasi aktif, mendengarkan dengan aktif, dan pemanfaatan gawe tepat guna. Sepakat Ibu dan Bapak? Sepakat. Oke. Ya, mari kita review pembelajaran sesi pertama. Ya, apa pengetahuan baru dari sesi pembelajaran sebelumnya? Silahkan Bapak Ibu untuk scan barcode Padlet yang ada di layar. Kemudian unggah di laman Padletnya dengan sertakan foto Anda. Jelas Bapak Ibu pertanyaannya? Oke. Sudah, Bu? Sudah? Baik. Ada yang ingin berpendapat? Mungkin saya, Bu, ya. Oke. Jadi dari pembelajaran sebelumnya itu diketahui bahwa dari jenis informasi, ya, yang pertama adalah informatif. Jadi informatif itu artinya pemberian informasi kepada penerima pesan tanpa mengharapkan respon langsung dari informasi. Kemudian persuasif, membujuk atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang kita mau. Oke. Baik, terima kasih Pak Fahrul. Benar, jadi salah satu sesi pembelajaran sebelumnya tentang komunikasi efektif itu ada ditandai dengan komunikatif. Begitu ya, pemberian informasi kepada penerima. Oke. Nah, agenda kita hari ini ada 5 rangkaian nih. Yang pertama, review pembelajaran, tadi udah dilakukan. Nanti setelah ini ada pertanyaan pemantik terkait pembelajaran hari ini, kemudian analisis studi kasus terkait prinsip komunikasi dengan diskusi kelompok, presentasi dan umpan balik, serta penutup ya nanti ada kuis, simpulan, dan penugasan individu. Hasil belajarnya, yang pertama, peserta diharapkan dapat menganalisis prinsip komunikasi efektif dalam melaksanakan pelayanan publik. Indikator keberhasilannya nanti Bapak Ibu dapat menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi efektif, pelayanan publik, dan juga dapat menganalisis prinsip-prinsip komunikasi pelayanan publik. Semangat Bapak Ibu ya. Semangat. Jawabnya luar biasa. Pertanyaan hari ini. Coba di tampilan salimbiah saya ada ilustrasi singkat, silahkan dibaca terlebih dahulu. Dan ada yang berkenan untuk menyampaikan jawabannya secara lisan. Oh iya. Pak David silahkan pakai pelantangnya. Baik, terima kasih Bida ya. Jadi kalau melihat dari ilustrasi yang ditampilkan di layar ini, saya lihat dari pertanyaan seorang guru menanyakan terkait indikator komunikasi. Nah, dari apa hasil jawaban yang tertera di sini, itu nampaknya kalau dari segi komunikasinya terlalu to the point. Artinya tidak ada mungkin sapaan awal. Kemudian yang kedua mungkin menanyakan identitas. Baru dijelaskan, misalnya kalau saya lihat bagusnya diarahkan untuk melihat informasi itu bisa dilakukan melalui sistem informasi website. Jadi kayaknya kurang efektif karena terlalu poin nampaknya gitu ya. Kalau selama ini kita meminta layanan digitalisasi biasanya seperti itu, tapi kalau sini kayaknya kurang efektif. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Ada hal yang berbeda? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya, saya ingatkan kembali bahwa komunikasi itu sangat penting dilakukan oleh seluruh pegawai ya Bapak Ibu ya. Untuk apa? Untuk pengembangan keterampilan komunikasi dan pelayanan publik tentunya yang efektif ya. Bapak Ibu, proses komunikasi tentunya sebagai komunikan begitu ya, memberi pesan, kemudian ada yang menerima dan merespon, tentunya harus ada umpan balik. Nah, ini ada kaitannya dengan prinsip komunikasi efektif. Ada 5 nih. Oke, yang pertama keterbukaan.
menerima masukan nggak sebagai petugas atau layanan, gitu ya, kita sebagai pegawai ASN begitu. Kemudian akan kritik pertanyaan dengan sikap terbuka. Kemudian ada nggak ditunjukkan empatinya dengan menunjukkan kepedulian. Kemudian selaras nggak gitu ya dengan regulasi pemerintah atau di layanan-layanan, misalnya kalau kayak kita itu ada Kemdikdasmen gitu ya, layanan gitu ya. Ada juga kejelasan, jadi pesan yang disampaikan juga bahasa yang mudah dimengerti. Tentunya harus ada feedback. Feedback itu baik penerima dan pemberi tanggapan, bisa berupa komentar atau pertanyaan yang terbuka, yang menunjukkan tentang pemahaman, gitu ya. Oke. Ya, sebelum kita ke analisis tadi kasus yang sudah saya sematkan di link drive pertanyaannya, silahkan di barcode kembali Bapak Ibu. 2 pertanyaannya. Tadi kasusnya ada 2. Oke, saya kasih juga di sini. Tolong Bu F3, ya, dibaca dulu. Penugasannya adalah Bapak Ibu nanti silakan untuk membaca terlebih dahulu analisis tadi kasusnya dan analisis nih. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan 5 prinsip komunikasi efektif. Ada pertanyaan sebelum diskusi dan nanti akan presentasi, Bapak Ibu? Cukup, ya, baik. Jadi kalau Bu Estri ke analisis tadi kasus yang pertama, untuk Pak David dan Pak Farul, kedua. Oke, silahkan saya beri waktu untuk diskusi dan kalau sudah nanti kita presentasi. Semangat Bapak Ibu? Luar biasa. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah? Baik, dari kelompok mana dulu yang mempresentasikan? Kelompok 2, berarti ada yang menyimak ya, dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 juga bisa mengakses tadi kasus yang ada di unggahan link drive ya. Bapak Ibu sudah menulis jawaban analisisnya juga di link drive ya Bapak Ibu? Oke. Silahkan Pak Fahrul, analisis tadi kasus kedua. Ya, dari hasil diskusi kami di kelompok 2, analisis prinsip komunikasi efektifnya yang pertama terkait dengan penjelasan. Tugas menjelaskan syarat utama pelatihan calon kepada sekolah secara singkat dan mudah dipahami. Kedua, adanya keterbukaan di sana, bagaimana informasi mengenai persyaratan dan batas usia disampaikan secara transparan kepada sumber resmi di ruang GBK. Lalu yang ketiga, empati. Petugas merespon pertanyaan guru dengan sikap menghargai dan tetap memberikan alternatif pengembangan kompetensi. Yang keempat, umpan balik. Petugas terlihat memberikan pertanyaan terbuka untuk memastikan guru memahami informasi yang disampaikan. Dan yang terakhir, keselarasan di mana guru dan petugas memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seleksi serta sumber informasi yang dapat diakses. Bu. Oh ya, baik. Sebelum saya memberikan umpan balik, ada tambahan atau pendapat yang berbeda dari kelompok 1? Saya batal ini Bu dari Kemdikdasmen nomor 7 ya. 25 ini berarti untuk informasi persyaratan itu ada batas usianya juga. Oh iya. Baik. Boleh tanya untuk pertanyaan apa namanya kalau umpan balik itu berupa pertanyaan ya? Oke, baik. Saya perlu pakai ini nggak? Iya, silakan. Silakan kemudian. Ya, terima kasih Pak. Bu, menanggapi dari yang kelompok 2 itu berarti tambahan ada dari Kemdikdasmen yang saya baca itu di nomor 7 tahun 2025 itu diantaranya untuk keterbukaan informasi persyaratannya diantaranya ada batas usia ya. Yang disampaikan secara transparan seperti itu. Sekaligus tanya Bu, tadi kan ada umpan balik. Nah, umpan balik itu apakah berupa pertanyaan? Itu sih yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Oke, sebelum saya jawab nanti Bu Estri mau menanggapi pertanyaan atau tambahan yang tadi? Menanggapi. Oh ya, baik, silakan. Oh, tentang terkait umpan balik di prinsip komunikasi ya? Ya, silakan. Jadi sedikit menambahkan ya. Jadi di sini umpan balik ya, yaitu pertanyaan ya tadi. Yang tadi juga udah dijelasin ya bahwa umpan balik itu berupa pertanyaan terbuka. Baik, terima kasih. Ya, baik Bu Estri. Ya, jadi luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ternyata
tadi yang disampaikan oleh Pak Fahrul juga sudah melengkapi nih analisis terkait prinsip komunikasi efektif dan ditambahkan juga disempurnakan oleh Bu Dian bahwa keterbukaan itu salah satunya ada regulasi nih terkait layanan masyarakat tadi di studi kasus yang kedua. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Clear ya? Oke. Nah, untuk pertanyaan umpan balik, ya tadi juga di awal saya sudah menjelaskan dan Bu Efri menyimak dan memperhatikan. Saya juga lihat tadi mencatat begitu ya, hal yang berkaitan dengan umpan balik itu penting. Tidak hanya komentar atau bahasa yang konstruktif, namun kita tanyakan sudah paham Bapak atau Ibu yang mengunjungi layanan di GTK ya, KGTK Babel gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Cukup jelas. Kalau sudah jelas, mari kita latihan soal ya di kuis. Silahkan scan barcode atau bergabung di Wayground di 540481. Sudah ada yang bisa masuk aksesnya? Pak David sudah bisa? Iya, kodenya 540481. Oke, sudah bisa ya. Kita mulai ya Bapak Ibu. Ya, baik. Kemudian sudah bisa? Oke, sudah bisa ya. Ya, mari kita mulai dan kita lihat nih mana ya terkait pemahaman Bapak Ibu terkait prinsip komunikasi efektif. Wow, kasih semangat Bapak Ibu. Jadi secara garis besar dari soal kuis itu membuktikan bahwa pemahaman Bapak Ibu terkait prinsip-prinsip komunikasi efektif itu sudah dipahami dengan sangat baik. Terima kasih ya atas partisipasinya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, kita udah di akhir nih, di simpulan. Jadi prinsip komunikasi efektif itu ada 5 ya. Apa aja yang Bapak Ibu ingat? Kejelasan. Oke. Bu Efri ya. Empati, umpan balik, keselarasan. Oke, ya. Tahu ya, jadi sangat bermanfaat juga komunikasi itu untuk memperlancar, mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kualitas pelayanan dan tujuannya juga memperkuat kerja sama gitu ya. Dan tujuannya sama gitu. Ya. Dan tugas mandiri Bapak Ibu silahkan. Ada 2 pertanyaan. Nanti dikumpul, mau dikumpul hari Jumat atau mau hari Sabtu? Senin? Oh begitu, baik. Jadi kumpul hari Senin. Pukul berapa nih? Oke, baik. Dikumpulkan di link barcode. Sudah dicatat Bapak Ibu di SID tugas mandiri 1. Oke. Dan di akhir Bapak Ibu kita refleksikan apa nih pengalaman terbaik setelah sesi pembelajaran kedua ini di ID Board? Saya share dulu ke grup ya Bapak Ibu. Oke, sudah saya kirimkan di grup. Silakan untuk merefleksikan pengalaman terbaik setelah sesi pembelajaran kedua ini apa. Ya, ada yang sudah selesai? Sudah Bu. Oh Pak Fahrul? Ya. Iya, silakan Pak. Baik Bu, jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, menarik sekali paparannya karena dihadapkan langsung dengan kasus ya. Jadi kita belajar terkait analisis kasus sehingga kita mendapatkan pengetahuan tentang 5 prinsip komunikasi yang Oke, baik. Terima kasih Pak Fahrul atas refleksi pembelajarannya. Dan di akhir ada quote dari Stephen mengatakan bahwa komunikasi efektif kita harus berusaha memahami orang lain terlebih dahulu sebelum kita ingin dipahami. Sekian dari saya untuk pembelajaran hari ini. Nanti setelah ini ada sesi ketiga pembelajaran juga bersama saya tentang strategi membangun komunikasi efektif. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat pagi. Luar biasa.